masa pandemi ini, jarak menjadi hal utama yang wajib dipelajari, serta dampaknya pun sangat meresahkan hati karena pembelajaran tatap muka dibatasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Yuniasih, peserta Latsar CPNS Angkatan 49 Kabupaten Kudus. Saya adalah guru PPKN yang diterima dalam seleksi CPNS tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari kegiatan yang saya lakukan selama aktualisasi dan habituasi di sekolah. SMP 1 Kaliwungu Kudus yang beralamatkan di Jalan Jepara kilometer 5 Kaliwungu Kudus adalah salah satu sekolah negeri yang masih diminati oleh banyak orang karena letaknya yang strategis dan berada di tengah-tengah pemukiman warga. Setelah beradaptasi dengan lingkungan sekolah, guru, dan mencoba memahami siswa, akhirnya saya menemukan kendala bahwa siswa masih minim dalam hal mencintai tanah air. Apalagi di masa pandemi, di mana siswa masih banyak belajar di rumah daripada di sekolah. Karena hal tersebut, akhirnya terbersitlah keinginan saya untuk menanamkan rasa cinta tanah air pada siswa dengan menggunakan media yang menyenangkan dan bermanfaat bagi mereka. Adapun program untuk optimalisasi penggunaan media dalam penanaman rasa cinta tanah air pada siswa di SMP 1 Kaliwungu adalah sebagai berikut. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah menyusun media untuk menanamkan rasa cinta tanah air pada siswa. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengatur jadwal berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat agar waktu konsultasi lebih jelas dan terstruktur. Langkah kedua adalah melakukan konsultasi atau bermusyawarah dengan kepala sekolah, yaitu Bapak Abdullah Nur Sarjana Pendidikan. Sebelum berkonsultasi, tak lupa saya awali dengan mengetuk pintu dan mengucap salam, serta bersikap sopan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Beliau sangat mendukung dan mengapresiasi program yang saya buat. Berikutnya, saya juga berkonsultasi dengan teman sejawat, yaitu Bapak Supriyadi Sarjana Pendidikan, selaku guru senior mata pelajaran PPKN, untuk mendapatkan saran dan masukan terkait program yang saya buat. Langkah ketiga adalah menyusun draft media sehingga tercipta media yang inovatif, efektif, dan efisien. Dan langkah terakhir pada kegiatan pertama ini adalah meminta pengesahan draft media yang saya buat kepada kepala sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab. Kegiatan yang kedua adalah melaksanakan ACI atau Aku Cinta Indonesia. Hal yang pertama kali saya lakukan yaitu membuat grup WhatsApp dan mengirim tautannya ke semua grup kelas yang saya ampuh. Dalam artian saya tidak bersikap diskriminatif. Kemudian setelah itu, saya menyampaikan aturan teknis pelaksanaan kegiatan dengan jujur dan bertanggung jawab, sehingga siswa paham alur kegiatan yang akan saya lakukan. Setelah itu, saya memberikan pretest yang sederhana dan inovatif dalam bentuk Google Form untuk mengetahui kemampuan awal siswa terkait rasa cinta tanah air. Kemudian langkah berikutnya, saya membuat materi yang inovatif tentang rasa cinta tanah air. Kemudian saya upload di YouTube
dan linknya saya share ke grup ACI atau Aku Cinta Indonesia agar siswa dapat memahami dengan jelas materi rasa cinta tanah air. Di kegiatan terakhir, saya minta dengan sopan dan jelas kepada siswa untuk mengirim foto mereka sedang melaksanakan sikap cinta tanah air sebagai wujud mereka sudah melaksanakan sikap mencintai tanah air setiap hari. Kegiatan yang ketiga adalah memanfaatkan aplikasi game pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang sederhana dan inovatif. Hal pertama yang saya lakukan adalah dengan menentukan konsep desain aplikasi game, dan saya menggunakan aplikasi Quizzes pada kegiatan kali ini. Kemudian saya bekerja keras membuat daftar soal yang akan saya masukkan ke dalam aplikasi game tersebut, agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Langkah berikutnya, saya mensosialisasikan game tersebut kepada siswa. Pada langkah ini, saya mengajak siswa untuk memainkan game secara bersama-sama. Tidak lupa sebelumnya saya bermusyawarah untuk meminta izin kepada kepala sekolah selaku mentor. Perwakilan siswa yang saya minta untuk datang ke sekolah memakai pakaian batik sebagai wujud dari sikap cinta tanah air, dan tak lupa memakai masker sebagai upaya mematuhi protokol kesehatan. Tak lupa setelah sampai di sekolah, saya mengukur suhu badan siswa terlebih dahulu dan memastikan tidak ada yang memiliki suhu di atas 37,5 derajat, serta meminta siswa untuk mencuci tangan dan masuk ke kelas dengan tertib, serta tetap menjaga jarak, karena saya yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan mereka. Berikutnya, dengan sopan saya mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan. Terlihat siswa sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan ini. Setelah itu, saya memberikan reward kepada siswa yang mendapatkan peringkat pertama, kedua, dan ketiga dalam proses aktualisasi game pembelajaran dengan adil, agar siswa semakin bersemangat dalam belajar. Kegiatan keempat yang saya lakukan adalah menggunakan kartu Markicok atau Mari Kita Mencocokkan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan membuat desain kartu dengan cara inovatif. Kemudian menentukan materi soal dengan jelas dan tetap menjaga rahasia. Dan selanjutnya, dengan tanggung jawab, saya mencetak kartu tersebut agar dapat digunakan dengan efisien. Dalam penerapan kegiatannya, hampir sama dengan kegiatan ketiga, yaitu memanggil perwakilan siswa untuk datang ke sekolah secara bertanggung jawab, dan waktunya juga disamakan dengan kegiatan ketiga, karena keterkaitan dengan minimnya waktu dan keadaan yang sedang PPKM seperti ini. Terlihat sekali bahwa siswa sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan kelima yang saya lakukan adalah menggunakan sistem evaluasi online berbasis Google Form untuk mengetahui apakah siswa sudah lebih paham tentang sikap cinta tanah air ataukah belum. Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan menentukan materi yang akan dibuat untuk bahan evaluasi agar pelaksanaan evaluasi lebih bertanggung jawab dan berintegritas. Selanjutnya, saya membuat soal evaluasi yang sederhana dan inovatif melalui Google Form dan mengupload soal tersebut. Kemudian langkah terakhir yang saya lakukan adalah mensosialisasikan evaluasi ke siswa dengan jujur dan bertanggung jawab,
melalui media WhatsApp Group dan meminta semua siswa, karena saya tidak diskriminatif, untuk mengerjakan soal tersebut. Terbukti siswa memiliki nilai yang lebih bagus daripada saat melaksanakan pretest dan sebelum dilaksanakannya kegiatan-kegiatan optimalisasi penggunaan media penanaman rasa cinta tanah air. Berikut adalah testimoni dari sebagian siswa yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan yang saya berikan. Nama Resya Eka Zuliani, absen 26 kelas 8F. Setelah mengikuti kegiatan Sikap Cinta Tanah Air, saya menjadi lebih bersemangat untuk mencintai dan melestarikan sikap cinta tanah air. Perkenalkan, nama saya Tristianisi dari kelas 9H. Setelah mengikuti kegiatan Cinta Tanah Air, saya menjadi lebih paham tentang cinta tanah air dan akan melaksanakan sikap cinta tanah air setiap hari. Nama saya Faza Amadia dari kelas 9F. Setelah mengikuti ACI, saya bisa tahu banyak anak yang berpotensi, dan ini membuat saya lebih giat untuk belajar agar bisa mengembangkan ilmu saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan yang saya laksanakan ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.